Yuhu, Hai. balik lagi nih sama aku Ayu Rahmawati dan juga Aku Putri Andriana. hanya di items informasi ke teman-teman milenial. Dan pastinya kita masih membicarakan tentang all about Solo. Kalau tadi kita udah bahas tentang batik supaya kalian nanti nggak saltum dan tahu arti dari makna benar. batik-batik Solo. Dan mungkin kalian bisa mix match juga. Sekarang kita akan bahas sesuatu yang nggak kalah serunya, yaitu tradisi unik apa aja sih yang ada di Solo. Gitu. Benar banget. Ada apa tuh Yu yang pertama? Dan tradisi unik pertama di Solo adalah sekaten. Ayo, ada nggak nih teman milenial yang pernah ikut tradisi ini? Nah, tradisi sekaten ini adalah agenda tahunan Solo yang digelar menjelang Maulid Nabi Muhammad. Di acara sekaten ini ada 3 tradisi yang lekat, yakni adalah pertama, menabuh gamelan milik Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari. Dan hal tersebut dimaksudkan untuk tanda dimulainya sekaten. Kemudian ada pula tradisi mengunyah daun sirih atau dikenal dengan istilah nginang. Nah, ini juga biasanya orang-orang tua sering banget nih melakukan tradisi ini. Dan yang terakhir adalah makan telur asin. Suka nggak telur asin? Suka banget sih Aku juga. Cuman kadang-kadang ada yang asinnya tuh beneran asin, tapi ada juga yang nggak terlalu asin ya. Iya. Terus Terus lagi ke originalitas mungkin. yang enak tuh kuningnya sih, Iya ya bener. nggak sih? Aku malah kalau telur biasa tuh kurang suka kuning, tapi kalau telur asin aku malah suka. Nomor kuningnya. satunya Betul. ya. Nih lanjut lagi ya, ada ritual kedua namanya tuh sadranan. Jadi ritual ini tuh biasanya digelar masyarakat menjelang bulan Ramadan, yaitu tepat pada Sya'ban. Nah, pada bulan ini masyarakat itu berdoa kepada leluhur yang telah meninggal agar diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya dan mendapat tempat yang layak di sisinya nih. Kan aku juga orang Jawa ya. Cuma kata sadra nih, biasanya kalau di bulan Ramadan tuh aku wajib datengin ke saudara yang lebih tua ya, misalnya kayak bude, pade itu bawa sembako. Oh gitu. Mungkin itu udah agak modern dikit kali gitu ya, sadran ya. Sekalian silaturahmi juga Iya, sebenarnya sebetulnya ya. tujuannya itu. Tapi emang 2 tradisi unik yang tadi kita omong itu lekat banget sama budaya Islam. Budaya, setuju. Nah, selanjutnya ini aku akan membicarakan satu tradisi yang namanya adalah Grebek Sudiro yang merupakan bentuk akulturasi dari Tionghoa dan Jawa yang pertama kali dilakukan pada tahun 2007 lalu. Jadi sebenarnya untuk sebuah tradisi emang belum terlalu lama ya kalau dari 2007. Dan tradisi ini dilaksanakan 7 hari sebelum tahun baru Imlek. Dan sebenarnya ini tuh merupakan pengembangan tradisi yang sudah ada sebelumnya, yakni Buteko yang berarti tradisi syukuran menjelang Imlek pun. Ini ada campuran sama budaya Tionghoa ya. Betul. Nih lanjut lagi, ada tradisi namanya kirap malam satu suro. Jadi kalau dulu tuh kan malam satu suro itu dilakukan bertujuan untuk merayakan pergantian tahun baru Islam. Nah, adapun ritual-ritual yang biasanya dilakukan itu ada topo bisu atau bertapa tanpa bicara, ada tirakatan, ada kungkum, kirap budaya, dan mencuci benda-benda pusaka. Nah, yang uniknya di ritual kirap malam satu suro di Solo ini itu melibatkan kerbau yang dikenal sebagai kebo bule. Oke. Iya, disebut bule karena dia tuh kulitnya warnanya putih kemerahan gitu. Nah, warga Solo ini menganggap hewan peliharaan Keraton Kasunanan Surakarta ini memiliki unsur keramat dan bertuah. Jadi bisa membawa berkah dan keselamatan bagi warga setempat. Nah, bahkan ya warga di sana tuh menyebut kebo bule ini tuh sebagai kiai selamat. Nah, nggak heran nih, makanya kalau si kebo bule ini jadi salah satu daya tarik bagi wisatawan di Solo. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kerbau ini berarti albino gitu Albino ya. sebenarnya sebutnya kebo bule. Betul. Tapi Iya, kalau iya, ngomongin malam satu suro tuh emang identiknya sama sesuatu yang mistis, horor. Mungkin karena film yang booming banget itu ya. betul. Tapi sebenarnya kalau dari penjelasan Putri sih nggak seserem itu. Balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Betul, dan justru tradisi-tradisinya tadi unik-unik banget ya. Nah, selanjutnya nih ya, kalau misalkan kita udah lihat tradisi-tradisi, nggak ada salahnya dong kalau kita isi perut ya supaya nggak keroncongan pas ikut tradisi-tradisi unik tadi. Aku akan ngajak kalian jalan-jalan sambil makan-makan, pastinya seru banget khas kota Solo. Yang pertama kita akan makan brambang asem, tuh ya kan. Jadi kuliner satu ini berbahan dasar daun ubi rebus yang memiliki aroma bawang merah dan ini juga rasanya pedas. Jadi buat kalian yang pecinta pedas dan juga pecinta sayur, cocok banget nih makan brambang asem.
biasanya kalau misalkan makan ini tuh ada pasangannya, yaitu biasanya pakai tempe gembus. Oh, Jadi, gitu. Ini harus yang doyan pedes kali ya. Iya, tapi mungkin dimakan sama tempe gembus kan rasanya tuh agak manis, jadi biar balance biar kali ya. balance. Nah, terus yang kedua ini pasti teman-teman udah banyak banget tahu ya. Ya. Namanya itu nasi liwet. Jadi tuh ini nasi putih yang dimasak bersamaan dengan bumbu dan rempah-rempah. Makanya aromanya tuh jadi benar-benar menggiurkan. Ya. Nah, biasanya nasi liwet ini disajikan dengan cara menggunakan piring atau tatakan dari pincuk daun pisang. Nah, sedangkan lauk pauknya itu ada sayur labu siam, ada suwiran ayam dan telur rebus ditambah sedikit santan kental gurih yang disebut areh gitu. Tapi sekarang juga nasi liwet udah dikreasiin ya, karena Iya. lauknya apa, makanan nasi liwet tuh nyambung gitu. Iya, bener banget. Dan sekarang juga kalau misalkan kalian belum bisa ke Solo langsung, resep-resepnya udah bertaburan banget tuh di Banyak internet. banget. Jadi buat kalian yang kangen, mungkin selagi menunggu pandemi selesai bisa sambil masak di rumah ya Iya. nasi liwet. Bener-bener. Selanjutnya ini adalah makanan yang aku penasaran banget, tapi sampai saat ini belum berkesempatan kesampaian. nyoba. Sedih banget. Yaitu adalah sate buntel. Udah pernah belum kamu? Pernah dengar tapi belum pernah makan juga Nah, sih. aku tuh pengen banget nyobain karena ini tuh merupakan sate yang dibuat dari daging kambing. Jadi daging kambingnya itu dicincang, yang kemudian nanti dibungkus dengan lemak dari kambing. Dan makanan khas satu ini berbumbu kecap manis dan juga merica, lengkap dengan potongan bawang merah juga. Tapi buat kalian yang darah tinggi atau kolesterol agak hati-hati ya. Hati-hati. Karena udah kambing pakai lemak kambingnya. Ntar habis makan kambing marah-marah lagi Aduh, ya kan? jangan Salah pusing dong. kan. Nih lanjut lagi ya, ini ada lagi makanan khas Solo itu kupat tahu. Aha. Jadi ini makanan yang berbahan dasar tahu goreng, Ya. kemudian disajikan dengan ketupat yang disiram dengan bumbu kacang. Iya. Nah, yang membedakan tahu kupat Solo dengan tahu kupat daerah lainnya yaitu ada potongan bakwan, kembang kol dan juga mie. Gitu. Duh, jadi lapar ya. Iya. Jadi lapar banget, Duh, sumpah. tapi jangan ini dulu, jangan langsung makan dulu, tahan dulu karena rekomendasi masih ada masih lagi. banyak. Benar. Masih banyak, oke. Nih selanjutnya nih ya, makan yang gak kalah enaknya yaitu selat Solo ya kan. Nah, ini adalah satu makanan khas Solo yang isinya itu lengkap banget, ada sayur-sayurannya dari mulai wortel, buncis, tomat, dan juga potongan kentang goreng. Belum lagi nanti tuh ada irisan pindangnya, terus ada acar dan juga potongan daging. Aduh, Ini aku sering makan nih kalau selat Iya, Solo aku nih, juga. ya Enak kan? nih ya. Karena banyak, mudah ya ditemukannya. Betul. Terus selanjutnya ada lagi makanan timlo Solo. Nah, jadi makanan ini tuh merupakan semur telur bebek, terus ada daging ayam, sosis Solo, martabak telur, dan juga ati ampela yang disiram dengan kuah kaldu yang kental. aduh. Gitu. Ini kayaknya kari versi Indonesianya kali ya, kuahnya Betul. kental gitu ya. Betulnya enak banget sih pastinya. Nah selanjutnya nih yang tadi udah aku sebut Kesukaan ya. Ayu dong. Serabi Solo. Solo. Aduh enak banget nih serabi Solo ini. Kalau misalkan kalian makan pasti udah tahu dong teksturnya tuh lembut banget. Terus gak terlalu padat juga kalau di tengah-tengah, ini masih fluffy gitu ya. Dan biasanya kalau misalkan kalian makan itu cita rasanya tuh gurih banget. Yes. Dan biasanya yang bikin makin wangi serabi Solo ini tuh makannya digulung terus dilapisin lagi sama daun pisang. Yes, benar. Dan kenapa sih harus digulung dulu? Ini tujuannya supaya aroma panggangan arang bercampur dengan daun pisang bisa menambah cita rasa waktu kalian gigit. Dan warga Solo ini sekarang semakin berinovasi lagi. Kini serabi Solo memiliki varian topping yang beragam. Gak cuma santan aja, tapi ada juga coklat, durian, dan juga masih banyak lagi. Terakhir, kalau tadi kan udah makanan-makanan, ini yang terakhir ada minuman namanya tuh susu si Jack. Ya. Jadi biasanya tuh ya menu satu ini tuh dinikmati enak tuh pada malam-malam, pada malam hari maksudnya gitu. Nah jadi ini tuh sebenarnya susu sapi, cuman bisa dinikmati dengan banyak rasa. Apalagi kita bisa nikmatinnya pakai roti bakar, enak banget. Aduh, udah deh rasanya aku pengen langsung aja nih kita makan lah, udah nggak usah pakai basa-basi lagi habis ini ya. Ini kayaknya udah cukup ya ngasih Udah informasi cukup soal dong. makanan karena kayaknya di rumah teman-teman juga bingung nih. Enak semua soalnya. Bener banget, jadi kita akan stop di sini dulu. Yes. Aku sama Putri mau makan dulu makanan khas Solo. Betul. Tapi jangan khawatir, di segmen selanjutnya kita akan bahas sesuatu yang menarik juga masih tentang kota Solo. Nah, penasaran? Jangan kemana-mana ya, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial.